Ustaz, mungkin satu pertanyaan di saya bahwa begitu menyeramkannya Dajjal seperti yang tadi Ustaz sampaikan. Hanya di keawaman saya, apakah kekuatan Allah tidak bisa? Kenapa Allah menurunkan Dajjal untuk kita? Kenapa Allah menurunkan Dajjal untuk kita? Gitu. Sehingga mungkin itu inti pertanyaan. Jazakallah. Terima kasih. Mau nanya aja udah syukur kita. Daripada dibiarkan kesimpan, jawabannya adalah kenapa iblis Allah ciptakan? Kenapa dunia ini harus ada? Di surga aja terus Nabi Adam kenapa sih? Lalu kita semuanya enak dalam surga sekarang. Kenapa Allah ciptakan nafsu? Sehingga kita harus diuji dengan nafsu itu. Kenapa harus ada surga? Kenapa harus ada neraka? Banyak pertanyaan seperti itu, Pak. Menyusul, kenapa Allah ciptakan Dajjal? Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat 2, ayat 3? Yahdikumullah aslih balakum. Ahasiban nasu aytraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia berpikir mereka kami biarkan saja mengaku dan merasa dirinya beriman sementara kami belum uji? Biar ketahuan yang sebenarnya beriman siapa, yang hanya mengklaim dirinya beriman itu siapa, ketahuan itu melalui ujian, Pak. Maka diciptakanlah Dajjal sebagai alat uji, khususnya untuk orang di akhir zaman. Jangan salah-salah loh kaum muslimin, jangan salah-salah bahwa sesungguhnya orang yang hidup di akhir zaman ini, kualitas iman mereka, kata Rasulullah, sampai mengungguli 50 imannya para sahabat. Sebab apa bisa seperti itu? Sebab sahabat, kata Rasul, kalian adalah sahabat-sahabatku, kalian hidup di zaman aku hidup, kalian lihat langsung mukjizatku, kalian saksikan wahyu turun, kalian bisa mendapatkan kekuatan karena ada bersamaku. Sementara yang hidup di akhir zaman tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat aku, tetapi mereka berpegang erat dengan sunnahku. Mereka mengamalkan di masa-masa keterasingan. Sesungguhnya amalan mereka akan sama dengan 50 amalan kalian dalam satu amalan yang sama nilainya. Minna minhum ya Rasulullah, kami atau mereka yang 50? Bal minkum, kalian, kata Nabi. Jadi ujian di akhir zaman ini berat, Pak. Sahabat aja nggak diberi oleh Allah ujian dengan Dajjal. Kita akan mendapatkan ujian dengan Dajjal. Pantas kalau kita dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan, kata Rasul. Kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang muncul nanti di akhir zaman. Subhanallah. Di akhir zaman, kalau Bapak mau, mendaftarlah menjadi salah satu di antara saudara Rasul. Tapi harus seperti sahabat, Pak. Kualitasnya sekualitas sahabat. Imannya, akhlaknya, ibadahnya, perjuangannya, pengorbanannya harus seperti itu. Nilai kita akan 50 seperti sahabat. Kalau Bapak mau, Bapak bisa. Pasti bisa. Insya Allah Ta'ala. Hanya ujian kita sekarang ini, Pak, Masya Allah, seluruh dunia bersatu menghabisi kita. Rasul dan para sahabat sudah terbentuk kekuatan. Di masa mereka itu sudah, power itu sudah di tangan mereka, apalagi setelah futuh. Lah kalau sekarang kita sedang di puncak pendakian, banyak yang berjatuhan, banyak sekali yang berjatuhan, banyak yang berguguran, dikecewakan teman sedikit udah mundur dari lapangan dakwah. Hah? Ya kan? Udah nggak mau lanjut lagi, kecewa dengan ustadznya, udah nggak mau berjamaah lagi. Cepat betul kita ngambek. Sementara karakter orang-orang yang hidup bersama para nabi seperti sahabat, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Ya, betapa banyak orang-orang yang mendampingi para nabi, mereka mempunyai karakter ksatria. Mereka tidak pernah menyerah dan tidak mau mengalah, dan tidak pernah mereka merasa lemah. Apapun yang menimpa mereka selama di jalan Allah, nggak pernah mundur. Maka dalam perbincangan dengan Bapak yang kami muliakan kemarin, Bapak kata saya, Bapak jangan mundur, maju lagi.
Saya telah kecewa. Iya, itu yang dimaukan syaitan, kita jatuh di jalan dakwah, lalu kita tiarap, lalu kita sendirian. Nggak mau lagi, saya udah banyak kecewa. Jangan. Itu yang dimaukan oleh syaitan. Sementara karakter orang-orang yang hidup di akhir zaman, qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Enggak pernah nyerah, enggak mau mengalah, dan tidak pernah masa lemah walaupun sendirian. Kalau di dunia ini hanya 1000 orang mujahid, saya harus satu di antara mereka yang 1000 itu. Kalau hanya 100 orang mujahid yang tersisa, 100 itu satunya harus saya. Kalau 10 orang yang ada, satu di antara 10 itu harus saya. Kalau hanya 1 orang yang tersisa, 1 orang itu harus saya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak boleh merasa lemah. Ya, kita hadapi apapun ujian ke depan, tentu saja dengan ilmu, kesabaran, dan keyakinan. InsyaAllah kita akan diberi oleh Allah taufik. Doalah, ya Rabb, hamba tahu diri hamba ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak begitu istimewa, bahkan dosa hamba yang lebih banyak. Tapi hamba mohon kepadamu, jadikan hamba salah seorang di antara hamba terbaikmu di akhir zaman ini. Kita bisa berdoa kepada Allah. Amin. Kita bisa minta. Bagi Allah apa yang sulit sih? Cukup dengan kun fayakun. Doa dapat merubah takdir. Siapapun kita, kalau kita punya azam yang kuat, insya Allah ta'ala. Taib, begitu.